Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, kita perkenalan lebih dahulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Tetapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Putri Aulia Zaidatul Karimah akan membahas tentang penelitian sosial. Mari sama-sama kita gali tentang penelitian sosial. Apa sih itu penelitian sosial? Nah, pengertian penelitian sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan, hubungan antara dua atau lebih gejala sosial, atau praktik-praktik sosial dengan cara metodologi ilmiah. Baik, yang kedua adalah proses berpikir atau penalaran. Ada dua hal yang mengakibatkan proses bernalar. Yang pertama adalah manusia mempunyai bahasa. Karena apa? Karena manusia itu mampu mengkomunikasikan informasi. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir itu gimana? Yaitu menurut sesuatu alur kerangka berpikir tertentu. Nah, ciri-ciri penalaran yaitu ada dua. Yang pertama itu logis yaitu dengan logika. Kalau yang kedua yaitu analitis, yaitu bersifat analisis. Terus selanjutnya yaitu ada dua jenis penalaran. Yang pertama adalah deduksi, yaitu proses penarikan kesimpulan bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Kalau induksi itu kebalikannya. Nah, kesimpulannya yaitu menjelaskan fakta-fakta pendukung kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu ada kegunaan dan syarat penelitian. Kegunaan yang pertama yaitu memperkuat ilmu pengetahuan. Karena dengan kita mempelajari tentang penelitian sosial, kita akan lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sama dengan nomor satu yaitu memperkuat ilmu pengetahuan, tetapi yang kedua itu tambah bonus yaitu mengembangkan. Jadi kita tahu membina, mengembangkan, dan dapat memperkuat. Terus selanjutnya yaitu ada syarat penelitian. Ada 3 syarat penelitian. Yang pertama adalah sistematis, yaitu dari yang sederhana ke yang kompleks. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk efektif dan efisien. Yang kedua adalah terencana. Nah, terencana di sini kata kuncinya yaitu secara sengaja dan langkah-langkahnya sudah dibikin. Nah, kata dari terencana yaitu penelitian itu dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya itu sudah dipikirkan atau dipikir sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu mengikuti prosedur ilmiah, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Yaitu mulai dari awal sampai akhir kegiatan, penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian berdasarkan tujuan. Ada 2 yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bisa dilihat sendiri dengan gambar tersebut, yaitu adalah mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan hubungan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Jadi gambar tersebut itu mengartikan bahwa seseorang itu sedang mengumpulkan informasi atau menghubungkan informasi. Begitu. Nah, terus yang kedua yaitu penelitian terapan. Bisa dilihat dari gambar dan kata-katanya. Terapan sendiri yaitu menerapkan. Nah, penelitian terapan yaitu berusaha menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ya, pada robot tersebut itu suatu penelitian terapan yaitu dengan menguji, mengevaluasi, dan menerapkan. Nah, mengevaluasinya itu seperti apa? Nah, mengevaluasinya ketika sudah diuji itu akan tahu kelebihannya itu apa dan nanti kekurangannya itu apa. Itu cara mengevaluasinya. Itu kata kuncinya yaitu menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kalau terapan.
Kalau dasar yaitu pengumpulan informasi atau menyusun. Yang selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan metode, yaitu ada 4. Yang pertama adalah historis. Nah, penelitian historis ini yaitu penelitian yang meneliti peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Nah, jadi ini tuh khusus untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, itu seperti saja sejarah. Nah, terus selanjutnya yaitu yang kedua yaitu penelitian survei, yaitu peneliti itu berusaha memperoleh informasi dengan cara penyebaran. Biasanya itu memperoleh informasinya itu dari berbagai kelompok atau orang dengan cara penyebaran begitu. Atau contohnya saja misalnya tawuran antar pelajar. Metode penelitian survei banyak digunakan oleh peneliti sosial di Indonesia untuk mengkaji berbagai fenomena sosial. Nah, yang ketiga yaitu peneliti eksperimen. Dalam peneliti eksperimen, seorang peneliti merekayasa dan mengontrol situasi alamnya menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan peneliti. Yang selanjutnya yaitu penelitian observasi, yaitu tujuan penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Nah, survei dengan observasi itu biasanya hampir sama. Bedanya yaitu kalau survei itu biasanya peneliti itu mengirimkan orang atau mengirimkan suatu kelompok untuk mengetahui informasi tersebut. Tetapi kalau observasi itu peneliti itu datang langsung ke dalam sebuah lapangan. Maksudnya lapangan itu, peneliti itu memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial suatu masyarakat yang sulit diketahui dengan metode lain. Jadinya itu ke lapangan atau ke dalam lingkup tersebut begitu. Baik, yang selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi, yaitu ada 3. Yuk kita lihat gambarnya dulu. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif, yaitu menghasilkan teori-teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Jadi sesuai dengan yang digambarkan itu biasanya itu menggunakan pertanyaan apa dan siapa, karena ini itu akan menghasilkan teori-teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Nah, terus yang kedua yaitu penelitian deskriptif. Maksudnya penelitian deskriptif itu apa? Nah, sesuai dengan kata deskriptif yaitu tentang pembagian-pembagian. Maksudnya itu cabang-cabang atau lebih detailnya lagi. Gambaran ini itu lebih detail dalam suatu gejala. Seperti yang ada di gambar itu bisa mengartikan bahwa itu tuh banyak sekali cabangnya. Karena apa? Karena akan lebih detail. Nah, terus biasanya ini itu menggunakan kata bagaimana sih begitu atau bagaimana. Nah, selanjutnya yaitu penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi ini itu menjelaskan tentang mengapa suatu kejadian itu terjadi, yaitu sebab dan akibat. Makanya gambar yang diartikan yaitu tanda tanya. Apa sih sebab akibatnya begitu? Biasanya ini menggunakan pertanyaan mengapa begitu ya. Jadi kalau eksploratif itu apa dan siapa, terus kalau deskriptif itu menggunakan bagaimana, kalau eksplanasi yaitu mengapa. Jadi kalau eksplorasi sekali lagi tentang teori-teori, kalau deskripsi itu lebih detail lagi, kalau eksplanasi yaitu sebab dan akibat begitu. Selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan jenis data. Ada 2, yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yaitu menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Penelitian ini itu hanya melihat data lapisan permukaan, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Nah, terus yang kedua yaitu penelitian kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik ini itu digunakannya biasanya itu dengan wawancara. Data untuk jenis penelitian ini itu tidak dianalisis dengan statistik begitu. Selanjutnya yaitu penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan, ada 3. Yang pertama yaitu penelitian laboratorium. Bisa dibaca sendiri atau bisa dicerna sendiri kalau penelitian laboratorium itu ya seperti apa begitu.
Nah, ini selanjutnya penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Maksudnya siapa? Penelitian ini itu pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi pada masyarakat. Terus selanjutnya yang ketiga, penelitian perpustakaan. Ini itu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi di perpustakaan. Contohnya apa saja? Buku, jurnal, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi, kalau penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan itu bisa dilihat sendiri ya. Kalau laboratorium berarti ya di laboratorium. Kalau lapangan berarti maksudnya lapangan itu mengkhususkan kita itu berada di tengah-tengah apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Kalau perpustakaan ya berarti tentang buku-buku. Berikut merupakan perbedaan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, bisa dibaca sendiri. Yang pertama yaitu menekankan beberapa variabel. Kalau kualitatif yaitu menekankan banyak aspek dari suatu variabel. Jadi ini itu kayak lebih detailnya lagi kalau kualitatif. Karena apa tadi? Yang pertama, kalau kuantitatif itu hanya menekankan, maksudnya itu hanya melihat dari lapisan permukaan begitu. Jadi kan sangat dasar sekali, berbeda dengan kualitatif. Terus yang kedua yaitu menguji teori dan mencegah fakta-fakta. Kalau kualitatif yaitu mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tinggal. Terus yang ketiga yaitu perilaku manusia dan fenomena alam. Kalau kualitatif yaitu perilaku manusia, proses kerja. Kalau kualitatif berupa angka atau data kualitatif yang diangkatan. Kalau kualitatif yaitu kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip. Terus yang terakhir deskriptif, komparatif, asosiatif. Kalau kualitatif yaitu deskriptif, begitu. Selanjutnya kita bahas persamaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pada tahap awal, kedua pendekatan sama-sama berusaha untuk meneliti tema yang bersifat umum. Yang kedua, dalam mencari informasi, awal kedua pendekatan menggunakan metode sama seperti wawancara, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus yang ketiga yaitu data yang telah diperoleh sama-sama diolah dan kemudian dibuat laporan penelitian. Selanjutnya kita akan mempelajari sikap dan cara pikir peneliti. Nah, sekarang kita mempelajari tentang sikap peneliti. Yang pertama adalah objektif, yaitu dapat memisahkan perasaan pribadi dan fakta. Maksudnya, faktanya itu apa, perasaannya itu apa, itu harus bisa memisahkan, begitu. Yang kedua yaitu kompeten, memiliki kemampuan untuk melakukan peneliti dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Yang ketiga yaitu faktual, bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi ini tuh fakta, tidak boleh dengan perasaan pribadi, itu tidak boleh, tetapi harus dengan fakta, berdasarkan fakta, begitu. Selanjutnya yaitu cara pikir, ada 5. Yang pertama adalah skeptif, yaitu selalu menanyakan bukti atau fakta. Yang kedua yaitu analitis, selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu kritis, selalu berdasarkan pikiran dan pendapat pada logika. Yang keempat dan kelima yaitu terbuka dan jujur, yaitu tidak memasukkan keinginan sendiri, bersedia memberikan bukti penilaian. Jadi sikap dan cara pikir peneliti itu sangat penting dan sangat harus bisa diolah, maksudnya harus bisa dilaksanakan, ya begitu. Baik, itu adalah poin-poin dari materi tentang penelitian sosial, begitu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Putri Aulia Zaidatul Karimah, undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time, guys.